Film ini merupakan kisah nyata dari kecelakaan pesawat yang terjadi di Cina di tahun 2018. Di mana 119 penumpang dan juga kru pesawat mencoba bertahan di saat pesawat mengalami malfunction. Bagaimana perjuangan sang pilot menyelamatkan ratusan nyawa, dan inilah The Captain. Di pagi itu, seorang pilot bernama Liu sedang bersiap. Liu mendekati anaknya yang sedang tertidur dan berjanji dia akan pulang tepat waktu dan merayakan ulang tahun anaknya malam ini. Tepat 4:30 pagi, para kru pesawat yang lain datang ke bandara. Nah, di saat penerbangan ini nanti akan ada 3 pilot, Liang, Shu, dan juga sang kapten yaitu Liu. Sebelum penerbangan, Biro Kontrol juga memeriksa perkiraan cuaca dan awan yang mungkin bisa mempengaruhi penerbangan nantinya. Sementara Nan, ketua pramugari juga mempersiapkan para pramugari untuk bersiap jika amit-amit ada keadaan darurat. Di tempat berbeda, Kapten Liu juga memeriksa rute pesawatnya nanti. Dia melihat dari laporan bahwa akan ada satu awan besar yang akan mereka lewati nantinya. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, para kru pesawat makan bersama di pantry. Nah, di dalam penerbangan ini nantinya akan ada 3 pilot dan 5 pramugari. Kondisi di bandara pagi itu sangat ramai. Semua orang dari berbagai kalangan ada di sana. Terlihat juga para karyawan yang sedang sibuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari pengecekan sampai urusan bagasi. Krunya Kapten Liu juga memeriksa semua isi pesawat. Mereka memeriksa setiap detail di pesawat tersebut untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Para pilot juga memeriksa setiap panel-panel di pesawat tersebut untuk memeriksa jika ada malfunction. Di luar pun juga begitu, pemeriksaan dilakukan secara detail. Arahan terakhir, Kapten Liu bilang bahwa pesawat akan mengalami turbulensi. Jadi, para pramugari diminta untuk menenangkan para penumpang nantinya. Satu persatu, penumpang lalu menaiki pesawat tersebut. Total ada 119 penumpang yang menaiki pesawat waktu itu. Pramugari lalu memberikan arahan ke semua penumpang jika dalam kondisi darurat. Semua ponsel juga diminta untuk dimatikan atau dalam mode pesawat. Tapi masih ada satu penumpang yang masih saja menggunakan HP-nya. Nan dengan sabarnya meminta penumpang itu untuk mematikan HP-nya. Pintu pesawat pun ditutup, ruang kendali memberikan arahan dari mana pesawat bisa lepas landas. Pesawat pun diarahkan ke jalurnya. Para pramugari lalu duduk di kursi mereka dan memasang seatbelt. Perlahan, pesawat mulai lepas landas. Pesawat pun bisa terbang mulus sampai di ketinggian tertentu. Pusat komando meminta pesawat tersebut untuk menaikkan ketinggiannya di atas 7.200 meter. Tapi saat di ketinggian 9.200, pesawat mengalami turbulensi hebat. Shu diminta untuk mengecek data turbulensi. Karena semakin parah, Kapten Liu memutuskan untuk mematikan autopilot dan meminta Shu melapor ke pusat komando. Karena pesawat itu akan diterbangkan lebih tinggi. Pusat komando lalu mengizinkan pesawat itu untuk naik di ketinggian 9.800 meter. Sementara, para penumpang mulai panik karena turbulensi tidak juga berhenti. Di tempat berbeda, pusat komando mulai memeriksa laporan turbulensi tersebut. Karena memang cuaca di sana sedang cerah dan tidak berawan. Kembali ke pesawat, setelah mencapai ketinggian 9.800 meter, autopilot dihidupkan kembali. Turbulensi juga perlahan mulai hilang. Kapten Liu mulai membuka obrolan jika malam itu anaknya akan merayakan ulang tahunnya. Nan lalu masuk ke ruang kokpit menawari para pilot minuman. Liang pun keluar, dia duduk di dekat salah satu penumpang yang terlihat panik. Liang lalu meminta penumpang itu untuk melihat pegunungan Tibet di luar jendela.
Para pramugari pun membagikan makanan ke penumpang lain. Kembali ke kokpit, Shu mencoba memulai obrolan dengan Kapten Liu. Nah, Kapten Liu langsung frontal dan bilang dia tidak suka dengan sikapnya Shu yang terlalu pamer dengan kemampuannya. Tiba-tiba, kaca depan pesawat mulai retak. Kapten Liu langsung melapor masalah tersebut ke pusat kontrol. Kapten Liu meminta izin untuk mendaratkan pesawat di bandara terdekat. Pusat kontrol lalu mengizinkan pesawat untuk turun ke ketinggian 8.600 meter. Tiba-tiba, kaca tersebut malah pecah. Shu terseret keluar, dan serpihan kaca tersebut mengenai mesin pesawat. Pesawat mengalami guncangan yang sangat hebat. Para penumpang malah semakin panik, tapi pramugari dengan sigap menenangkan mereka. Di dalam kokpit, Kapten Liu terus memegangi Shu, dan pesawat malah menukik tajam. Kapten Liu berusaha mengendalikan pesawat yang terus menukik. Dia terlihat sangat kewalahan dengan kondisi udara yang terus masuk ke kokpit. Kapten Liu pun berusaha keras mengendalikannya sambil menahan nafasnya. Udara dari depan pesawat pun masuk ke dalam, karena tekanan kabin yang turun drastis membuat masker oksigen pun turun. Para penumpang semakin panik, tapi pramugari dengan sigap membantu mereka. Sementara di pusat kontrol, karena pesawat tersebut tidak merespon, dia melaporkan ke atasannya. Laporan terakhir dari pesawat tersebut bahwa pesawat ada di dekat pusat kontrol angkatan udara. Pesawat itu terus menukik ke arah pegunungan es. Sementara di pusat kontrol angkatan udara, mereka melihat keanehan dari sebuah pesawat yang turun melebihi 3.000 meter per menit. Pesawat itu berusaha dikembalikan ke posisi semula oleh Kapten Liu. Liang juga berusaha kembali ke kokpit pesawat. Dia berusaha keras menuju ke depan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya, Liang berhasil menuju ke kokpit dan segera menutup pintunya. Kondisi di dalam pesawat sedikit terkendali, tapi kepanikan masih terjadi. Liang mencoba memasangkan masker oksigen ke kapten dan juga Shu. Shu lalu mengirimkan sinyal darurat ke pusat kontrol. Pusat kontrol segera meminta bantuan ke angkatan udara. Mereka lalu membatalkan semua penerbangan di dekat sana. Landasan pesawat juga dikosongkan untuk pendaratan darurat. Pemadam kebakaran dan juga tim medis juga dikerahkan menuju ke bandara tersebut. Pusat kontrol angkatan udara juga begitu. Mereka membatalkan semua latihan udara dan memerintahkan semua pesawat untuk kembali ke pangkalan. Nah, karena pesawat Kapten Liu tidak ada respon, pusat kontrol meminta bantuan dari pesawat-pesawat di dekat sana. Tapi tetap tidak ada respon sama sekali. Sementara Liang memberikan arahan bandara terdekat di sekitar sana. Pesawat pun pindah haluan ke kiri. Di sisi lain, Nan mencoba memeriksa kondisi para pramugarinya. Ternyata ada satu pramugari yang tergeletak di lantai. Para penumpang berusaha membangunkannya, dan beberapa saat kemudian pramugari itu merespon. Pramugari itu segera bangkit dan mencari kursi kosong. Di pusat kontrol, kepala di sana menyadari bahwa jika pesawat itu kehilangan tekanan kabin, pesawat harus diturunkan ke ketinggian 4.500 meter. Masalahnya, pesawat tersebut sedang ada di daerah pegunungan salju. Nah, berita tentang pesawat tersebut dengan cepat tersebar. Kepanikan pun juga terjadi. Semua orang berdoa untuk keselamatan pesawat yang dipiloti Kapten Liu. Kembali ke pesawat tersebut, pesawat kali ini ada di ketinggian 7.000 meter. Masalahnya, di depan ada awan badai hitam. Nah, pesawat juga tidak bisa terbang melewatinya karena jika dikembalikan ke ketinggian 9.000 meter, pesawat itu akan semakin kehilangan tekanan kabinnya. Jadi, Kapten Liu memutuskan untuk berbalik arah. Salah satu penumpang lalu sadar bahwa pesawat itu hanya berputar-putar. Dia lalu berteriak dan membuat kepanikan kembali terjadi.
Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Salah satu penumpang berteriak dan memutuskan untuk ke depan. Nan mencoba menenangkannya dan memintanya untuk mempercayakan semuanya ke kapten. Dia meminta penumpang tersebut untuk kembali duduk. Para kru pesawat dan juga pilot sudah dilatih untuk menjaga keselamatan penumpang. Jadi mereka meminta para penumpang untuk bisa tenang kembali. Nan percaya semua penumpang akan pulang dengan selamat. Sementara istri Liu yang mendapatkan kabar merasa sangat khawatir. Anaknya mendekat dan menanyakan apakah ayahnya akan pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Si istri hanya diam sambil memeluk anaknya. Kembali ke pesawat, Kapten Liu akhirnya membuat keputusan sulit. Dia akan masuk ke badai tersebut. Dia yakin dia akan bisa pulang dan merayakan ulang tahun anaknya. Sementara di pusat kontrol, mereka bingung melihat pesawat berbalik arah dan menuju ke badai. Mereka bingung apakah ini keputusan yang tepat yang diambil Kapten Liu. Padahal kondisi kaca pesawat sudah pecah dan tekanan oksigen semakin rendah. Tapi mereka hanya bisa mempercayakan semuanya ke Kapten Liu. Di sisi lain, pengamat penerbangan jadi teringat kejadian tahun 2005, di mana ada salah satu pesawat yang mengalami hal serupa. Dan karena tekanan oksigen rendah, semua penumpang dan kru pesawat pingsan. Pesawat itu sedang dalam mode autopilot dan terbang sampai akhirnya kehabisan bahan bakar lalu jatuh. Kembali ke pusat kontrol, salah seorang memberikan penjelasan. Ternyata pesawat itu berputar-putar di sekitar badai untuk menunggu badai itu mulai berpencar sehingga bisa dilewati. Kepala pusat kontrol pun takjub dengan pengamatan dari Liu. Pesawat itu sendiri mulai masuk ke dalam badai. Pusat kontrol terus mengawasi pergerakan pesawat. Turbulensi kembali terjadi. Kali ini getarannya lebih kuat, sampai barang bawaan penumpang semua terjatuh. Pesawat juga mulai oleng. Tidak sampai di situ, hujan es juga terjadi. Semua penumpang semakin panik mendengar suara gemuruh di luar. Kapten Liu berusaha semaksimal mungkin mengendalikan pesawatnya. Pesawat itu diturunkan kembali ke ketinggian 6.700 meter. Tiba-tiba, sinyal dari pesawat tersebut hilang. Semua orang yang berada di pusat kontrol kebingungan. Mereka terus berusaha terhubung kembali dengan pesawat tersebut. Pesawat itu sendiri masih melewati badai. Gemuruh terdengar di kanan dan di kiri pesawat. Hingga akhirnya pesawat tersebut bisa keluar dari badai. Sinyal pesawat kembali terdeteksi. Tapi masalah baru pun muncul. Karena pesawat tersebut terbang terlalu rendah, jadi Kapten Liu harus menghindari deretan pegunungan di depannya. Pesawat jadi bermanuver ke kanan dan ke kiri untuk menghindari gunung-gunung. Untungnya, dengan kemampuan Kapten Liu, pesawat tersebut bisa melewati gunung tertinggi. Perlahan, suasana di kabin pesawat juga mulai tenang. Getaran juga mulai mereda. Kapten Liu lalu menurunkan ketinggian pesawat di 3.000 meter. Di ketinggian ini, kadar oksigennya tinggi, jadi masker oksigen bisa dilepas. Nah, pesawat tersebut tidak jadi turun di Bandara Lhasa. Jadi pusat kontrol memeriksa bandara terdekat di sana. Dan mereka mulai mengarahkan ke Bandara Chengdu yang jadi tempat pendaratannya. Pihak pusat kontrol Bandara Chengdu lalu mematikan semua sinyal radio agar bisa menangkap sinyal apapun dari pesawat yang dipiloti Kapten Liu. Agar arahan mereka terdengar. Mereka lalu meminta bantuan pemadam kebakaran dan tim medis dan juga kepolisian. Kembali ke pesawat, Kapten Liu mulai menurunkan ban pesawat. Menara kontrol merasa kecepatan pesawat terlalu tinggi dan mungkin ada kegagalan dalam pendaratannya. Jadi, meminta para pemadam untuk segera bersiap.
Awak media juga sudah berkumpul di sekitar bandara. Sementara Nan memberikan arahan agar para penumpang bersiap untuk benturan. Mereka diminta untuk membungkuk dan merapatkan kaki. Semua orang harap-harap cemas sambil terus berdoa agar pesawat bisa mendarat dengan selamat. Ban pesawat menyentuh tanah, tapi katup pembaliknya malah mengalami kemacetan. Shu memutuskan untuk melakukan pengereman manual. Akhirnya, satu ban pesawat meledak. Kecepatan mereka tidak juga turun, padahal mereka sudah hampir di ujung landasan. Kapten Liu, Liang, dan juga Shu berusaha keras menarik katup pembaliknya. Untungnya, kecepatan pesawat pun mulai turun dan mereka berhasil mendarat dengan selamat. Semua orang bersorak gembira, termasuk para penumpang yang akhirnya bisa bernafas lega. Kapten Liu akhirnya bisa berkomunikasi dengan menara pusat. Dia melaporkan bahwa semuanya selamat dan cuma ada satu korban terluka, yaitu Shu. Nan meminta para penumpang untuk tetap tenang dan kembali ke tempat duduk mereka. Kapten Liu lalu meminta maaf ke semua penumpang karena tidak bisa mengantarkan mereka ke Bandara Lhasa. Tapi semua penumpang malah bersorak dan berterima kasih. Mereka semua lalu mengacungkan jempol mereka sebagai tanda kalau Kapten Liu dan juga semua kru sudah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Di luar, tim medis dan juga pemadam kebakaran sudah bersiap. Pintu pesawat dibuka dan satu persatu penumpang mulai turun. Kapten Liu berterima kasih atas kerjasama antara Shu dan juga Liang, mereka bisa mendaratkan pesawatnya. Nah, satu pramugari yang terpental tadi dibawa ke ambulan. Sementara di pesawat, Shu yang terluka masih mengecek semua protokol pesawat. Kapten Liu mengapresiasi kinerja dari Shu dan bilang suatu saat Shu akan jadi seorang kapten yang hebat. Kapten Liu lalu mengecek kabin pesawat yang terlihat sangat berantakan. Dia berterima kasih ke Nan karena sudah membantu menenangkan penumpang. Seorang manajemen biro lalu datang untuk memeriksa pesawat. Dia kaget begitu melihat kaca pesawat yang pecah dan kokpit yang hancur. Harusnya dengan kondisi seperti itu, pesawat tidak akan selamat. Dia lalu menjabat tangan Kapten Liu dan bilang luar biasa. Para penumpang di luar memaksa untuk bertemu Kapten Liu untuk berterima kasih langsung. Kapten Liu lalu membungkuk ke semua penumpang. Sementara di rumah Kapten Liu, acara ulang tahun anaknya dimulai. Kapten Liu lalu datang dan disambut pelukan dari anaknya. Para penumpang dialihkan ke pesawat lain dan sampai di Bandara Lhasa di Tibet. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Captain. Karena film ini berdasarkan kisah nyata, jadi semua yang ada di film tadi pernah terjadi. Setelah kejadian itu, semua kru mendapatkan penghargaan gelar kehormatan sebagai pahlawan penerbangan Cina. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jum.